Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pak Menteri Keuangan Kecintaan Rakyat Indonesia, Pak Purbaya Yudi Sadewa, itu tidak henti-hentinya menciptakan gebrakan-gebrakan, baik dalam wujud perbuatan maupun sekedar kata-kata. Nah, salah satu yang sekarang cukup populer adalah perkataan dan kemudian kebijakan beliau yang menolak untuk menggunakan uang APBN untuk menutup kerugian KCIC. Nah, beliau sebenarnya mengajukan pernyataan yang sangat argumentatif dan sangat jelas dan sangat protokoler, di mana beliau mengatakan kan skema paling awal dari dibuatnya KCIC itu adalah BUMN versus BUMN. Dan karena itu, kalau rugi mereka yang tanggung, kalau untung ya kita apresiasi, kan begitu. Jangan sampai melibatkan APBN. Tapi yang terjadi sekarang adalah kalau KCIC itu menunjukkan keberhasilan, KCIC-nya yang disanjung-sanjung, tapi ketika dia rugi, APBN yang mengeluarkan dana untuk menutup kerugian itu. Nah, ini kan tidak adil. Nah, pernyataan yang sebenarnya sangat wajar dan cukup argumentatif ini memicu isu yang lebih besar lagi terkait dengan kemungkinan adanya korupsi, bahkan sampai ada yang menyebut korupsi Jokowi. 73 triliun rupiah dari KCIC. Nah, ini akhirnya bergulir dan isu-isu ini juga merambat kemana-mana. Nah, karena itu di episode ini kita akan menjelaskan ada 8 kejanggalan dari KCIC yang menyeret nama Joko Widodo ke dalam pusaran dugaan korupsi. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Sebenarnya saya cukup bersimpati dengan Pak Jokowi. Saya berharap bahwa Pak Jokowi itu setelah lengser bisa menikmati masa pensiun dan masa tuanya dengan tenang dan sebaik-baiknya. Cuman karena ada sesuatu yang memang harus dijelaskan, saya ingin menjelaskan di sini tentang kejanggalan-kejanggalan dalam KCIC. Apa kejanggalan dalam KCIC? Yang pertama itu adalah terkait dengan kenapa KCIC dibangun antara Bandung ke Jakarta dan sebaliknya dengan urgensi yang sangat-sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, bagian besar argumentasinya ini adalah kurang lebih seperti ini, Baraya. KCIC itu kan menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah hanya untuk membangun mode transportasi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Karena untuk membangun mode transportasi dari Jakarta ke Bandung dan sebelumnya, itu sudah ada kereta api reguler, sudah ada jalan tol, bahkan kalau mungkin bandara ke bandara bisa diaktifkan lagi, bisa terbang ke angkasa. Nah, kenapa juga harus bikin KCIC? Nah, ini kan pertanyaan itu diajukan diantaranya adalah oleh Pak Ignatius Jonan gitu ya, seorang terkemuka dalam bidang perkeretaapian dan transportasi di Indonesia, dan tokoh-tokoh yang lain. Kenapa untuk jarak sedekat ini harus mengeluarkan effort sebesar ini, ratusan triliun yang membebani anggaran? Jadi kita bandingkan dengan pengalaman pribadi saya. Saya adalah orang Bandung dan saya sering ke Jakarta, dan hampir pasti atau hampir selalu saya berangkat ke Jakarta itu menggunakan kereta api cepat. Nah, penggunaan kereta api cepat itu sejujurnya membantu saya, cuman masalahnya begini, Baraya. Dari rumah saya ke kantor ke stasiun KCIC itu sekitar 20-30 menit. Dari situ ke Jakarta itu sekitar 46-56 menit. Kemudian dari di Jakarta di Halimnya itu berangkat ke tempat-tempat yang lain itu juga sekitar setengah jam. Nah, dengan demikian maka durasi perjalanan saya dari Bandung, dari rumah ke Jakarta itu sekitar 2-2,5 jam. Nah, ini adalah waktu tempuh yang sama ketika saya menggunakan mobil dari Bandung ke Jakarta, sekitar kurang lebihnya 2,5 jam. Ya, tergantung karena di Bandung juga kan luas muter-muternya dan di Jakarta juga luas muter-muternya. Nah, itu jadi sebenarnya untuk mengeluarkan anggaran ratusan triliun hanya untuk memangkas waktu 15 menit itu nggak urgen sama sekali. Nah, kenapa bisa begini? Kenapa harus diadain proyek besar ini yang membebani APBN ini? Dan selidik punya selidik, ternyata pakar-pakar transportasi di Indonesia hampir kompak nggak ada yang setuju dengan KCIC.
Bahkan yang tadi Pak Ignatius Jonan itu, ditambah lagi, ternyata setelah diselidik-selidik, Pak Ignatius Jonan sama sekali tidak dilibatkan, padahal beliau pada waktu itu adalah Menteri Perkeretaapian. Nah, yang membuat ini memunculkan kecurigaan yang sangat besar itu adalah ketika pakar-pakar transportasi tidak dilibatkan, yang justru menangani KCIC di Indonesia itu siapa coba? Ibu Rini Sumarno. Siapa dia? Beliau itu adalah orang yang sekarang oleh media sering digambarkan ada di lingkaran mafia, migas. Kadang-kadang bareng sama Pak Reza Halid dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini sangat mencurigakan karena yang berwenang untuk menyelesaikan masalah KCIC itu ternyata bukan pakar transportasi, tapi seorang yang punya reputasi gelap dalam bidang permafiaan. Jadi apakah di sini ada korupsinya atau ada markup-nya atau ada sesuatu yang janggal dan sebagainya? Inilah yang saya pikir satu di antara 8 masalah kejanggalan dari KCIC. Kejanggalan yang kedua adalah bahwa ketika KCIC itu diumumkan, kita mau bikin ini, ayo perusahaan-perusahaan berdatangan, siapa yang mau menyelesaikan masalah kami, siapa yang mau bikin jalur ini, gitu ya. Maka di situ tuh muncul dua pihak. Yang pertama itu adalah konsorsium dari Cina dan yang kedua adalah konsorsium dari Jepang. Konsorsium dari Cina itu mengajukan sebuah proposal yang sangat-sangat menggiurkan, yaitu apa? Kami bisa bikin kereta api cepat dengan relnya, dengan gerbongnya, dengan listriknya, dengan terowongannya segala rupa. Itu dari awal sampai akhir itu cuma menggunakan 5,5 miliar dolar. Begitu kan kata Cina. Kemudian datang yang berikutnya, Jepang. Kami juga bisa menyelesaikan ini semua, bahkan lebih cermat dan efisien. Tapi kami minta dana 6,2 miliar dolar. Nah, Jepang pada waktu itu, ini tahun 2014-an atau 2013-an lah ya. Jepang pada waktu itu punya reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan Cina. Kalau sekarang kita bisa memperdebatkannya, tapi pada waktu itu Jepang tuh masih lebih unggul. Nah, ditambah lagi yang lebih mengenakan dari Jepang itu adalah tawaran bahwa walaupun anggarannya sedikit lebih mahal, tapi bunganya jauh lebih kecil, yaitu 0,1% per tahun. Sedangkan yang ditawarkan oleh Cina itu 2% per tahun. Jadi artinya apa? Bunga yang ditawarkan Jepang itu 1/20 lebih kecil daripada yang diajukan oleh Cina. Nah, kalau dengan kalkulasi yang seperti itu, seharusnya pemerintah kita tuh milih yang Jepang. Karena tidak merugikan dalam jangka panjang, mereka cuma minta 0,1% per tahun, sedangkan Cina 2%. Nah, ini yang anehnya itu adalah pemerintah malah ngambil yang Cina. Dengan alasan bahwa Cina itu tidak mensyaratkan pembayaran dengan APBN. Nah, ini yang benar-benar janggal. Jadi kalau misalkan Baraya mau ngambil kalkulasi sederhananya adalah seperti ini, Baraya. Dengan cicilan dan bunga yang barusan kita sebutkan, kalau kita ngambil tendernya itu yang dari Jepang, maka kita tuh biaya per tahunnya itu cuma 4,65 juta dolar. Sedangkan Cina itu 82,5 juta dolar. Coba bayangkan berapa kali lipat gitu. Nah, inilah yang akhirnya menghasilkan sebuah kejanggalan, jangan-jangan di sini ada mafia versus mafia yang di dalamnya itu mereka kong kali kong dan akhirnya memenangkan tender untuk Cina. Sedangkan Jepang diadakan di sana bukan agar dia menang, tapi agar Cina punya alasan untuk markup dana gitu. Jadi akhirnya ada di sana. Nah, itu kejanggalan yang kedua, Baraya. Kemudian kejanggalan yang ketiga adalah pada perkembangan selanjutnya, Cina yang awalnya hanya minta 5,5 miliar dolar itu berubah menjadi 7,2 miliar dolar. Artinya bahkan lebih mahal daripada yang dari Jepang. Tapi walaupun begitu diturutin juga, jadi anggarannya membengkak sampai 7,2 miliar dolar diikutin juga. Nah, ini pertanyaannya cukup aneh, Baraya. Kejanggalannya aneh, maksud saya. Kalau Baraya sudah punya project gitu ya, kemudian udah deal-dealan harganya sekian di awal gitu, ya udah selesai. Ini kenapa malah ada penambahan padahal tidak ada penambahan fasilitas dan sebagainya gitu. Saya membaca di situ memang ada 5 alasan kenapa harganya itu bisa membumbung tinggi gitu. Ada 5 alasan, ada masalah geologis, kemudian ada masalah pembebasan tanah dan sebagainya. Tapi gak ada yang masuk akal menurut saya. Satu-satunya yang cukup masuk akal adalah karena pada waktu itu tuh lagi Covid. Kepotong, dan karena lagi COVID maka pekerjaan banyak yang terhenti, kemudian investasi ini itu juga banyak yang terhenti, banyak yang tertunda gitu kan. Nah, itu cukup masuk akal, tapi alasan-alasan yang lain saya pikir tidak masuk akal. Kenapa itu kenaikannya bisa gede banget sampai
2 miliar dolar gitu. Itu kejanggalan yang ketiga gitu ya. Kemudian kejanggalan yang keempat itu adalah kok bisa-bisanya pemerintah salah untuk memproyeksikan keuntungan gitu. Ya kan kalau misalkan kita bikin proyek kita tuh tahu bahwa nanti keuntungan sekian persen, keuntungan sekian persen gitu kan. Nah, ini kayaknya sama sekali gak ada perhitungan ke sana. Dari mana saya tahu di situ nggak ada perhitungan? Karena gini, dulu Pak Faisal Basri, almarhum ketika beliau masih hidup itu mengatakan bahwa KCIC itu nggak akan kebayar utangnya itu sampai kiamat. Gitu. Wah, kenapa bisa seperti itu? Beliau punya banyak sekali perhitungan-perhitungan yang rumit, tapi saya akan memberikan kepada Baraya perhitungan yang sangat mudah untuk dipahami oleh orang awam. Gini kurang lebihnya Baraya, berapa anggaran per hari yang dibutuhkan oleh KCIC untuk biaya operasional? Itu 2,8 miliar per hari. Nah, dengan biaya operasional yang sebesar itu, berapa penumpang yang dibutuhkan untuk menutup biaya operasional itu? Itu 14.000 orang. Kalau 14.000 orang, ketutup. Alhamdulillah. Nah, sekarang berapa penumpang rata-rata KCIC? Itu sekitar 20.000 sampai 26.000 orang per hari. Nah, dengan demikian, sebenarnya itu bukan hanya menutup biaya operasional, tapi memberikan keuntungan buat KCIC sekitar 2 miliar rupiah per hari. Nah, untung kan? Untung. Kalau 2 miliar per hari itu kita kalkulasikan dalam waktu 1 tahun, kita akumulasikan dalam 1 tahun, maka dalam 1 tahun kurang lebih kita punya untung 700 miliar rupiah. Jadi KCIC untungnya 700 miliar rupiah per tahun. Untung kan? Rugi. Karena apa? Karena untuk membayar bunganya saja dari utang, itu kita tuh 2 triliun rupiah per tahun. Kan tadi ya, Cina itu anggarannya itu sekitar 100 triliunan. Kemudian mereka minta bunganya itu 2%. 2% dari 120 triliun lah katakanlah, itu kan sekitar 3 triliun rupiah. Nah, 2 sampai 3 triliun rupiah lah katakanlah ya. Nah, ini untung tahunannya itu hanya 700 miliar, tapi bayar cicilan bunganya doang ya. Cicilan bunganya bukan pokoknya. Cicilan bunganya doang itu 2 sampai 3 triliun rupiah per tahun. Nah, ini kan rugi. Nah, kerugian itu harusnya bisa dikalkulasikan sejak awal, ada perhitungannya. Ini kenapa sama sekali nggak ada perhitungan ke situ? Sampai KCIC itu diprediksikan tidak akan terbayar selamanya. Ya iyalah tidak akan terbayar selamanya. Orang cicilan bunganya aja nggak kebayar setahunnya. Itu kejanggalan yang keempat. Kemudian kejanggalan yang kelima itu ada lagi. Yaitu apa? Adanya janji palsu atau dusta yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk memuluskan proyek ini. Apa itu? Ini saya catat 15 September tahun 2015. Pak Joko Widodo mengatakan kurang lebih seperti ini. Kereta cepat tidak akan menggunakan APBN. Jadi kita serahkan ini ke BUMN dengan skema business to business. Itu pernyataan 15 September tahun 2015. Tapi apa yang terjadi? Pak Jokowi justru sebaliknya memutuskan kalau KCIC ini rugi, maka harus ditalangin pakai APBN. Dan sejak kereta ini meluncur sampai era akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, itu sudah 7 triliun APBN dijejalkan untuk menutupi sebagian kerugian dari KCIC. Saya harap sih pemerintah bisa menjelaskan kenapa gitu ya, bisa ada janji palsu atau kedustaan yang semacam ini. Itu adalah poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, pembangunan dari KCIC itu nampaknya tidak terpadu. Nah, ini yang benar-benar mengherankan saya. Jadi gini Baraya, di negara-negara lain pembangunan kereta api cepat juga misalkan dilaksanakan dan memang untungnya tuh tipis. Memang untungnya tipis. Tetapi yang bikin kereta cepat itu pada akhirnya dapat keuntungan yang lebih besar dengan apa? Dengan pembangunan terintegrasi. Jadi tanah-tanah di sekitaran KCIC, misalkan di sekitaran stasiun Tegaluar, stasiun Padalarang, stasiun Karawang, dan stasiun Halim, itu kan sebenarnya tanahnya tuh harganya di situ tuh murah-murah. Apalagi yang Tegaluar itu kan dulunya sawah semua, itu harga per meternya tuh mungkin hanya sekitar Rp10.000 atau bahkan kurang daripada itu.
Karena kosong melompong, nggak ada apa-apa, cuman sawah gitu, tidak bisa diakses mobil, tidak bisa diakses motor, hanya galengan-galengan serang seperti itu gitu ya. Nah, makanya harganya murah. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah ketika dia mau ngebangun KCIC, itu tanah di sekelilingnya itu langsung beli semuanya. Karena kalau di situ ada stasiun, itu harga tanah naik berkali-kali lipat. Dan terbukti benar, itu tanah yang awalnya 10.000 itu bisa jadi 10 juta per meter. Setelah ada stasiun kereta api cepat. Nah, coba bayangkan seandainya yang melakukan pembelian tanah itu adalah pemerintah. Pemerintah dapat 1.000 kali lipat dari modal. Jadi di Tegaluar beli tanahnya semuanya sama pemerintah, terus jual lagi ke pengembang misalkan. Begitu seterusnya. Nah ini yang terjadi nampaknya, saya nggak detail, tapi nampaknya tidak seperti itu. Justru malah sejak awal yang dibeli itu hanya untuk stasiunnya saja, kemudian wilayah-wilayah sekitarnya itu diserahkan kepada swasta. Jadi swasta yang dapat untung besar, mereka dapat 1.000 kali lipat. Saya menyebut di sini ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan dan atau pengembang-pengembang yang diuntungkan luar biasa oleh blunder tidak terpadunya KCIC ini. Perusahaan yang dimaksud diantaranya adalah Sumarekon Agung, kemudian Portland Podomoro, kemudian Lipo Karawaci, kemudian Grand Zamzam Residen, kemudian ada S Garden Residen itu yang kecil-kecil gitu ya, dan lain-lain yang banyak gitu. Cuman maksudnya kenapa malah swasta, dan kenapa swasta itu tahu bahwa di situ tuh mau dibangun kereta api, stasiun kereta api gitu. Apakah ada yang membocorkan kepada mereka? Kan seharusnya diserahkan kepada pemerintah aja, tapi kenapa swasta yang menjalankan, dan bahkan swasta terkesan tahu lebih dulu daripada masyarakat gitu. Nah, jangan-jangan di situ ada ya ada tukar menukar informasi gitu. Tukar guling informasi dengan sejumlah uang dan sebagainya, yaitu kita nggak tahu gitu ya. Cuman akhirnya banyak kejanggalan-kejanggalan dan kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat begitu. Itu poin ke nomor 6. Kemudian poin nomor 7-nya, kejanggalan itu nampak ketika sekarang Saudi Arabia juga bikin kereta api cepat. Tapi untuk 1.500 km jaraknya, biaya investasinya kurang lebih sama dengan KCIC di Indonesia yang jaraknya hanya 142 km. Jadi lebih dari 10 kali lipat. Kok bisa seperti itu? Nah ini kejanggalan ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat medannya ya tentu saja berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan sering gempa gitu ya. Kemudian tanahnya mendaki gunung, lewati lembah, sungai, mengalir ke samudera bersama teman bertualang gitu kan. Kemudian ada biaya untuk pembebasan tanah gitu kan. Karena rakyat Indonesia di Pulau Jawa itu numpuk penuh banget gitu. Jadi bikin jalan, bikin apa tuh pasti ada pembebasan tanah. Nah itu mungkin yang bikin menjadi lebih mahal gitu. Sedangkan di Saudi kan udah magersang, nggak ada tanah yang harus dibebaskan, kemudian lurus aja gitu kan. Jadi jarang ada rel kereta api itu yang ada di atas gitu, atau yang di subway itu jarang kan. Nah karena itu memang mungkin lebih murah gitu. Tapi sekali lagi ini adalah kejanggalan yang layak untuk usut tuntas karena ini menyangkut uang negara sampai ratusan triliun rupiah. Kemudian kejanggalan yang terakhir, yang ke-8, itu ada beberapa masalah-masalah yang menegaskan ketidakprofesionalan dari orang yang menyelenggarakan proyek ini. Jadi di beberapa titik misalkan ada tanah atau pembebasan tanah yang belum selesai, kemudian ada yang merusak lingkungan, kemudian ada yang merusak mata air gitu dan lain sebagainya. Itu di sini tuh banyak gitu. Sampai akhirnya kan salah satu alasan kenapa Cina membuat rel kereta api ini harganya bengkak itu adalah karena beberapa kesalahan perhitungan terhadap gunung-gunung. Jadi gunung ini harus dilalui, ini harus dibor. Ternyata gunungnya rapuh, jadi harus diperkuat dulu apa. Nah, ini yang menaikkan anggaran itu kan itu gitu. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan kok simpang siur gini, kok tidak jelas gini, kenapa dari awal tidak diketahui ini, tidak ada perhitungan kah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu adalah 8 kejanggalan terkait dengan KCIC, dan beberapa kejanggalan yang dimaksud itu telah mengindikasikan adanya korupsi yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo senilai 73 triliun rupiah. Apakah itu benar atau tidak?
tentu saja kita tidak memiliki otoritas untuk mengatakannya. Tapi yang jelas, saya di sini menjelaskan kejanggalan-kejanggalan. Semoga dari berbagai kejanggalan itu, semuanya bisa menemukan jawaban yang pasti dan memuaskan. Dan apapun yang terjadi, KCIC semoga bisa untung di masa yang berikutnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.